Saudara-saudara yang terkasih, ketemu lagi dengan kami. Salam aleihim, salam sehat dan sejahtera. Haleluya. Kali ini saya akan beritakan tentang fakta-fakta surga. Narasumbernya adalah firman Tuhan dari kitab suci terjemahan ILT 3. Saudara-saudara, silahkan menikmati berita baik, kabar baik ini untuk keselamatan dan pencerahan kita. Saudara-saudara terkasih, di dunia ini kita mendengar, membaca, melihat pernyataan-pernyataan atau video-video tentang surga. Ada yang menggambarkan surga itu bagaimana. Tiap orang beda-beda. Dan mereka memberikan penafsiran tentang surga ini juga berbeda-beda. Saudara-saudara yang terkasih, lantas kita, apa yang akan kita percayai tentang surga ini? Tidak lain adalah dari sumber yang benar, yang hakiki, yaitu kitab suci, yang di dalamnya ada pernyataan-pernyataan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Dan itulah yang kita percayai, dan saya akan sampaikan untuk saudara-saudara terkasih. Kita akan mulai, saudara-saudara. Sebenarnya surga itu letaknya di mana? Kita akan mengambil dari kitab Matius atau kitab Matius 3 ayat 16 sampai dengan 17, kitab Injil Yohanes 3 ayat 31, dan kitab Kisah 1 ayat 11. Saudara-saudara, dari nats tersebut sangat jelas secara eksplisit dinyatakan bahwa surga itu terletak di atas, ya, berada di atas. Jadi meskipun orang bilang ya di atasnya mana, itulah saudara-saudara, kitab suci tidak menjelaskan di mana, ya, atasnya itu sebelah mana. Tapi yang jelas letak dari surga itu menurut sumber firman Tuhan sendiri adalah di atas. Selanjutnya saudara-saudara, tentang surga ini, kitab suci seperti kitab Wahyu atau Gilyahna 4 ayat 2, kitab Yohanes 20 ayat 17 menyatakan bahwa surga merupakan tempat takhta Elohim Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan kitab Mazmur 20 ayat 7, saudara-saudara, kalau Bapa yang di surga menjawab, itu dikatakan saudara di dalam kitab Mazmur 20 ayat 7 itu, bahwa dia menjawab permohonan-permohonan doa-doa umatnya dari surga. Haleluya, saudara-saudara. Pada saat Sang Mesias, Juru Selamat dunia, Yesua dibaptis air di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, kita tahu saudara-saudara, setelah dia keluar dari air baptisan itu, datang suara dari surga. Ya, dikatakan di situ ada suara dari langit, dari atas, yaitu dari surga. Demikian saudara-saudara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara-saudara, suara dari surga itu sesungguhnya menyatakan kepada kita bahwa Bapa yang di surga meneguhkan dan mengumumkan secara resmi kepada dunia bahwa Yesua yang dibaptis itu adalah benar-benar Mesias yang datang dari surga, yang menggenapi nubuatan firman yang sudah disampaikan kepada umatnya seperti yang dinantikan oleh seluruh umat Israel.
Dia yang diurapi Elohim dan yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Nah, saudara-saudara bisa baca dalam kitab Matius atau Matius 3 ayat 16 dan 17. Itu peristiwa yang luar biasa, saudara. Karena apa, saudara? Harus ada suara dari sorga pas keluar dari air baptisan itu. Karena yang dinantikan orang-orang Farisi, para imam-imam, ahli-ahli kitab, juga seluruh umat Israel, umat Yahudi adalah dia seperti yang Raja Daud ya, yang datang, yang diurapi oleh Elohim. Demikian juga saudara, yang dinantikan adalah benar-benar Mesias yang datang dari Elohim yang diurapi. Oleh sebab itu, Bapa yang di surga mengumumkan pada saat baptisan itu. Beberapa orang mendengar itu, saudara. Dan Yohanes Pembaptis menyampaikan kepada kita. Dengan demikian, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa sungguh Sang Mesias, dia adalah Hamasiah atau Mesias yang sesungguhnya. Seperti dia sendiri menyatakan di dalam kitab Yohanes 8 ayat 24, saudara. Dia adalah putra Elohim yang menjadi manusia supaya dapat digenapi apa yang tertulis dalam Torah Yahweh. Nah, di dalam kitab Yohanes 3 ayat 13 menyatakan, saudara, bahwa Sang Mesias tinggal di surga dan turun ke dunia untuk misi keselamatan umatnya. Itulah saudara-saudara fakta tentang surga. Haleluya. Dan setelah kebangkitannya dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dia hidup dan tidak mati lagi, saudara. Dan beberapa hari kemudian dia naik ke atas kembali, yaitu ke surga, yang merupakan asalnya dia. Saudara-saudara, itu disaksikan oleh laki-laki dewasa sekitar 500 orang, saudara. Menyaksikan Sang Juru Selamat Putra Elohim ini naik ke atas, saudara. Terus naik ke atas. Dan malaikat turun memberitahu bahwa dia itu kembali ke surga dan akan datang lagi dengan cara yang sama. Surga itu juga tempat para malaikat, seperti yang kita lihat dalam fakta kitab suci, sudah dalam kitab Lukas 2 ayat 15. Menyatakan bahwa para malaikat datang dari surga menyelesaikan tugasnya di bumi, di antara manusia, yaitu tugasnya memberitakan kabar baik tentang kedatangan Sang Juru Selamat yang sudah dinantikan umatnya, yaitu lahir di Bethlehem Efrata dan disampaikan pada para gembala yang di padang. Setelah selesai, saudara, para malaikat itu kembali ke asalnya, yaitu surga, di mana Bapa yang kekal, Yahweh Elohim Sang Pencipta, tinggal, yang mengutus para malaikat itu. Kitab suci juga menyatakan, saudara-saudara, bahwa mereka yang tinggal di surga itu antara lain Bapa yang di surga, sebagaimana yang dimaksud oleh Sang Mesias, Elohim Yahweh, ya. Bapa yang di surga itu namanya Yahweh. Kemudian Putra Elohim, yaitu Sang Mesias yang digambarkan anak domba yang sudah tersembelih. Demikian juga di surga tinggal para makhluk roh dan para malak atau para malaikat. Itu faktanya ada di dalam kitab Matius 6 ayat 9, Injil Yohanes 3 ayat 13, kitab Lukas 2 ayat 15, dan kitab Gilyana atau Wahyu 5 ayat 12. Surga juga merupakan tempat kota Yerusalem baru yang pada zaman langit dan bumi yang baru nanti akan turun dari surga
sebagai hunian akhir umat kudus miliknya yang kekal. Saudara bisa baca di dalam kitab Wahyu 3 ayat 12, Wahyu 21 ayat 2. Itulah saudara, surga itu memang ada dan kelak akan kita bisa menikmatinya bersama Sang Mesias Juru Selamat. Selanjutnya bagaimana saudara tentang orang-orang yang dibangkitkan pada waktunya nanti? Kitab Matius 22 ayat 30 menyatakan saudara, Tuhan Sang Mesias Juru Selamat kita itu, Yeshua HaMashiach itu menyatakan kepada orang-orang Saduki saat itu saudara-saudara, umat kudusnya yang sudah dibangkitkan akan tinggal di surga. Keadaan mereka seperti para malaikat, tidak kawin dan tidak dikawini. Itulah fakta saudara-saudara. Jadi apa yang dinyatakan kitab suci ini kita terima dengan iman saudara-saudara. Enggak usah ditafsirkan macam-macam atau di dalam kelompok PA dibahas macam-macam gambaran-gambaran. Nanti yang masuk malah tafsiran-tafsiran orang-orang dunia yang pernah kita dengar. Oleh sebab itu mari kita percayai apa yang dinyatakan kitab suci. Mutlak kita percayai. Maka itu akan mencerahkan dan menguatkan iman dan pengharapan kita yang tidak sia-sia. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah firman yang sudah saya sampaikan tentang surga ini menjadi pencerahan bagi saudara semua, dan saudara yang merasa diberkati dengan firman ini, silakan subscribe pada HP atau laptop saudara. Untuk yang belum loh ya. Dan Bapa Yahweh memberkati saudara. Sukses usaha pekerjaanmu, pelayananmu, sehat tubuhmu, roh jiwa tubuhmu. Dan Bapa memberikan keamanan, kenyamanan untuk saudara dalam nama Yesus Mesias. Amin.